Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang hubungan antar sudut. Langsung saja simak baik-baik penjelasannya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terlihat garis AC dan garis BD saling berpotongan di titik O. Kemudian ada garis lagi di sini EO dengan AC, mereka saling tegak lurus. Nah, dari ketiga garis ini membentuk beberapa sudut. Nah, hubungan yang terjadi adalah, perhatikan yang pertama, sudut AOB dan sudut BOC. Diperhatikan ya. AOB di sini sudutnya letaknya. Kemudian sudut BOC. Nah, ini. Nah, dua sudut ini ketika digabungkan mereka membentuk sebuah garis lurus, sehingga ini disebut dengan sudut yang saling berpelurus. Jadi sudut AOB dan sudut BOC saling berpelurus, atau nama lainnya adalah bersuplemen. Nah, jadi di sini berlaku sudut AOB ditambah sudut BOC itu sama dengan, karena sudut lurus ini membentuk sebuah setengah lingkaran, sehingga sama dengan 180 derajat. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan sudut COD dan sudut DOE. COD mana ya? COD. Nah, di sini. Dan sudut COD dan sudut DOE. Nah, ini ya yang di sini. Oke, perhatikan. Nah, ini adalah siku-siku ya, Nak ya. Nah, berarti ini COD dan DOE mereka digabungkan membentuk sebuah sudut siku-siku. Nah, sehingga sudut COD dan sudut DOE saling berpenyiku ya, saling berpenyiku, atau nama lainnya adalah berkomplemen ya, berkomplemen. Karena mereka membentuk sebuah sudut siku-siku, sehingga sudut COD ditambah sudut DOE besarnya sama dengan 90 derajat. Oke. Selanjutnya, perhatikan sudut AOB dan sudut COD. AOB dan COD. Nah, yang ini nih. Yang ini. Nah, mereka saling apa ini? Jadi sudut AOD dan COD mereka saling bertolak belakang ya. Ini bertolak belakang, berpotongan di titik O. Jadi sudut AOB ditambah sudut COD saling bertolak belakang. Nah, sehingga sudut ini besarnya adalah sama ya, ini sama. Di sudut AOB besarnya sama dengan sudut COD. Inilah hubungan antar sudut ya. Jadi ada tiga. Yang pertama sudut yang saling bersuplemen atau berpelurus, kemudian sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen, yang terakhir adalah sudut yang saling bertolak belakang. Nah, langsung saja kita lanjut ke contoh soal ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua garis, yaitu AB, BC ya, saling tegak lurus. Di sini membentuk sebuah sudut siku-siku. Nah, di sini ada garis lagi BD, sehingga dia terbagi menjadi dua buah sudut. Terbentuk ABD di sini sebagai 11Y kuadrat, kemudian CBD besarnya adalah 7Y kuadrat. Yang ditanyakan adalah yang pertama adalah tentukan nilai Y. Ya, kita lihat.
hubungan yang terjadi antara sudut ABD dan sudut CBD, mereka saling berpenyiku karena membentuk sebuah sudut siku-siku ya, sehingga sama dengan 90 derajat. Nah, kita hitung ABD adalah 11Y derajat ditambah 7Y derajat sama dengan 90 derajat. Oke, selanjutnya 11Y ditambah 7Y itu adalah 18Y sama dengan 90. Sehingga Y-nya sama dengan 90 dibagi 18. Sehingga Y-nya adalah 5. Ini nilai Y-nya. Lalu yang B yang ditanyakan adalah besar sudut ABD. Sudut ABD, kita lihat di gambar. ABD ini besarnya adalah 11Y. Nah, 11Y itu artinya 11 dikali Y. Nah, Y-nya adalah 5. Sehingga sudut ABD adalah 5. 11 kali 5, 55 derajat. Oke. Selanjutnya yang C. Yang ditanyakan adalah besar sudut CBD. CBD besar sudutnya adalah 7Y. 7Y artinya 7 kali Y. Y-nya adalah 5. Sehingga 7 dikali 5 adalah 35 derajat. Inilah besar sudut CBD. Coba kita jumlahkan 55 ditambah 35. Apakah 90? Ya 90. Sehingga mereka adalah siku-siku ya. Oke. Sekarang selanjutnya pertanyaan yang D. Nah, yang D di sini adalah yang ditanya adalah penyiku sudut ABD. Nah, penyiku sudut ABD itu artinya 90 karena siku-siku ya, dikurangi sudut ABD. Nah, 90 dikurangi sudut ABD-nya berapa? 55 derajat. Sehingga penyikunya adalah 90 dikurangi 55 adalah 35 derajat. Itu penyiku sudut ABD. Selanjutnya yang E. Penyiku sudut CBD itu sama dengan penyiku adalah 90 ya, dikurangi sudut CBD. Sehingga 90 dikurangi CBD adalah 35. Sehingga 90 dikurangi 35 adalah 55 derajat. Nah, sekarang bisa dilihat di sini ya. Penyiku sudut ABD ini hasilnya adalah 35. Nah, di mana 35 itu adalah sudut CBD, sehingga penyiku ABD ini adalah sudut CBD. Dan sebaliknya, penyiku sudut CBD adalah sudut ABD. Ya, jadi kalau seandainya ditanyakan langsung penyiku sudut ABD itu adalah 35 dan penyiku sudut CBD adalah 55 dan sebaliknya. Oke, baik kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, langsung saja yang ditanyakan adalah yang pertama adalah nilai X ya. Di sini untuk mencari nilai X kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada sudut PQT yang besarnya adalah 4X derajat. Kemudian sudut TQS besarnya 75 derajat dan sudut RQS besarnya adalah 3X derajat. Nah, ketiga sudut ini membentuk sebuah garis lurus sehingga mereka adalah saling berpelurus ya. Jika dijumlahkan semuanya sama dengan 180 derajat. Jadi, sudut PQT ditambah sudut TQS ditambah sudut RQS sama dengan 180 derajat. Kemudian kita masukkan PQT adalah 4X derajat ditambah 75 derajat dan ditambah 3X derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian 4X ditambah 3X itu adalah 7X ya, yang X-nya dulu baru sama dengan 180. 75 kita pindahkan ke kanan jadi min 75 ya, dari plus jadi min. Kemudian 7X sama dengan 105 derajat. Sehingga X-nya sama dengan 105 dibagi 7. Sehingga X-nya adalah 15. Itu nilai X-nya. Kemudian yang B, besar sudut PQT ya.
besar sudut PQT itu sama dengan PQT adalah 4X. Artinya 4 kali X atau 4 dikali 15. 4 dikali 15 adalah 60 derajat. Selanjutnya yang ketiga adalah sudut RQS, besar sudut RQS. Kita lihat RQS di sini adalah 3X. Ya. Artinya 3 dikali X. X-nya adalah 15 sehingga sama dengan 45 derajat. Oke, langsung saja yang pertanyaan yang D. Pelurus sudut RQS sama dengan, sama ya, pelurus sama dengan 180 dikurang RQS itu adalah 45. Sehingga 180 dikurangi 45 adalah 135 derajat. Itu adalah pelurus sudut RQS. Kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 3 buah garis ya. PR dengan QS saling berpotongan di titik O, kemudian garis TO dengan QS saling tegak lurus, ya. Nah, sekarang tentukanlah nilai X. Pertama, untuk menentukan nilai X, kita lihat di sudut ini yang mengandung nilai X di sudut apa aja. Ini POQ, ini ada X-nya ya, kemudian SOR, ini mengandung nilai X. Nah, dua sudut ini saling apa? Mereka saling bertolak belakang. Nah, yang sudah diajarkan tadi, bahwasanya sudut yang saling bertolak belakang itu adalah sama besar ya. Jadi POQ sama dengan SOR atau sebaliknya ya. Sudut SOR sama dengan sudut POQ. Nah, kita masukkan SOR adalah 4X sama dengan 2X ditambah 16. Sehingga 4X kita pindahkan ke kiri jadi min 2X sama dengan 16. 4 dikurang 2 adalah 2X sama dengan 16. Sehingga X-nya sama dengan 16 per 2. X-nya adalah 8. Itulah nilai X-nya ya. Kita lanjut, yang ditanyakan yang B adalah sudut POQ. Sudut POQ di sini adalah 2X plus 16. 2X ditambah 16 sehingga 2 kali X-nya 8 ditambah 16. 2 dikali 8 adalah 16. 16 ditambah 16 itu adalah 32 derajat. Itu sudut POQ. Selanjutnya yang C. Sudut SOR. SOR, oh di sini. Nah, SOR ini tadi kan saling bertolak belakang dengan POQ, sehingga besarnya sama. Nah, kita nggak perlu cari lagi, langsung saja SOR sama dengan sudut POQ, sama dengan 32 derajat. Itu ya. Kemudian lanjut, yang pertanyaan yang D, sudut QOR. QOR yang mana ya? QOR. Nah, di sini. Oke, nah QOR dengan SOR mereka saling berpelurus sehingga sudutnya kalau dijumlahkan sama dengan 180 derajat ya. Jadi QOR ditambah SOR sama dengan 180 derajat. QOR-nya belum tahu. Ditambah SOR-nya tadi adalah 32 sama dengan 180. Sehingga sudut QOR sama dengan 180 derajat dikurang 32 derajat. Sehingga sudut QOR adalah 148 derajat. Oke, lanjut yang E ya. Yang E yang ditanyakan adalah besar sudut POT. Kita lihat POT yang mana ya? POT. Nah, ini sudutnya. Nah, sudut POT dengan sudut POQ mereka membentuk sudut siku-siku sehingga jumlahnya sama dengan 90 derajat ya. Jadi sudut POT ditambah sudut POQ karena siku-siku sehingga sama dengan 90 derajat. Di mana POT-nya di sini belum tahu, yang ditanya ya. Kemudian POQ-nya adalah 32 sama dengan 90 sehingga sudut POT
sama dengan 90 derajat dikurang 32 derajat. Oke, jadi hasilnya sama dengan 58 derajat. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang F. Besar sudut POS. POS yang mana ya? POS. Nah, yang ini nih. Tuh, ya. Jadi sudut POS ini adalah gabungan antara POT dan SOT, atau TOS. Sudut POT ditambah sudut TOS. Dimana POT-nya tadi 58 derajat, kemudian TOS-nya karena siku-siku sehingga 90 derajat. Sehingga besar sudut POS adalah 58 derajat ditambah 90 derajat, jadi 148 derajat. Oke, baik anak-anak, untuk pembahasan materi hubungan antar sudut, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bisa difahami dan dimengerti. Tetap terus berlatih. Sekian dari Bu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.